Assalamualaikum, kali ini Siti mau ngajak semuanya bikin nasi uduk yang gampil pisan. Bahannya Siti pakai 3 butir bawang merah, terus juga ada 3 siung bawang putih sama 3 butir kemiri. Terus juga ada 3 lembar daun salam, ada setengah sendok makan masako, sama ada setengah sendok teh garam. Terus sama 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, yang pasti harus ada berasnya juga, sama air secukupnya. Siti ngitung airnya sih tradisional aja ya. Nanti kalau udah dicampur semua itu diukur pakai telunjuk. Biasanya Siti pakai 2 ruas jari gitu. Oke, kita mulai dengan menghaluskan bumbunya dulu ya. Kita haluskan bumbunya ini sampai benar-benar halus kayak gini. Nah, kalau udah halus kayak gini, nanti kita masukin ke beras yang sudah dicuci dengan bersih. Nah, halus kayak gini ya. Nah, kita masukin ke berasnya. Ini beras udah dicuci bersih. Masukin, jangan sampai ada yang tersisa, soalnya sayang. Bumbu lagi pada mahal gitu ya. Udah gitu capek lagi ngelusinnya. Oke, kita masukin. Nah, jangan lupa kita tambahkan daun salam, salam sayang, salam manis, salam rindu. Nah, terus juga ada masako sama garam kita masukin. Jangan lupa santan instannya 2 bungkus. Kenapa ya sampai 2 bungkus? Soalnya Siti senang aja sih gitu ya kalau ada rasa santannya tuh yang keluar gitu loh, yang lebih gimana gitu lah. Susah diekspresikan. Pokoknya beda gitulah wanginya tuh, wangi santan bercampur dengan daun salam yang wah bikin makan itu enak banget gitu ya. Terus kita masukin juga airnya ya. Kita masukin airnya. Terus nanti nih biasanya kalau udah dimasukkan gini Siti kira-kira pakai telunjuk. Kalau belum nyampe 2 ruas jari Siti tambahin lagi, biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya masak itu dibawa santai aja, nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin bingung. Intinya siapapun juga pasti bisa masak sebenarnya. Nah, aduk-aduk bumbunya biar tercampur rata. Habis itu kalau udah tercampur rata kayak gini, nanti kita siapin kompornya. Oke, kita nyalain kompornya. Apinya jangan gede-gede, sedang aja ya. Untuk yang pertama ini sambil nunggu si berasnya nanti panas ini. Jadi apinya sedang-sedang saja. Gede enggak, kecil enggak. Nah, kayak gini. Jadi bukan api lilin juga bukan ya. Tetapi api yang gede banget juga enggak. Sedang-sedang aja. Oke, sesekali diaduk, jangan lupa. Biar apa? Biar nanti di bawahnya itu tidak berkerak gitu. Jadi diaduk-aduk sesekali, dicek sesekali ya, kayak gini. Dilihat, tanyain kabarnya, jangan dicuekin aja. Nanti yang deket juga jadi jauh kalau nggak ditanyain. Nah, sambil nunggu si nasinya mateng, kita bikin telur dadarnya. Siti siapin 4 butir telur, dikasih masako seikhlasnya dan juga garam seikhlasnya. Aduh, kenapa? Karena hidup itu harus dengan ikhlas. Nah, kita aduk-aduk. Siti mau bikin telur dadar gulung. Soalnya favoritnya bocah ya telur dadar gulung. Ceritanya sih ala-ala Jepang gitu ya. Tapi kita pakai teflonnya yang bulat. Oke, dikocok-kocok sampai rata. Kalau udah, kita panasin teflonnya kayak gini. Nah, kasih minyak sedikit. Soalnya kalau yang nggak pakai minyak aromanya tuh kurang kecium gitu ya. Kalau menurut Siti, kalau jadi kasih minyak sedikit aja biar aroma si telurnya itu keluar. Nah, diratain si telurnya udah rada-rada mateng gitu, mulai dia digulung sedikit-sedikit. Oke, kita mulai gulung ya. Mana ini spatulanya? Bingung sendiri sama spatula. Ada biasa ya, udah emak-emak maklum, hati maklum. Oke, kita temukan spatulanya dan kita mulai menggulung. Digulung ya, pelan-pelan. Soalnya sebelah tangan megang HP buat ngamerain, sebelah lagi megang spatula. Jadi kadang matanya lihat ke kamera. Terus buru-buru lihat lagi ke wajan. Oke.
Oke, kita tarik, kita tambahin lagi sisa si telurnya itu ya. Jadi biar nanti bertambah lipatannya. Jangan cuma lipatan lemak di perut aja yang nambah. Oke, kita gulung lagi. Nah, kerjakan hal-hal kayak gini sampai si telurnya habis, si adonan telur dadar itu. Ya, ini. Kita ke sini. Oke, kita lihat lagi nasinya sambil diaduk-aduk biar enggak apa? Biar enggak gosong bawahnya. Dan juga biar tercampur rata bumbunya, meresapnya rata, matangnya juga merata. Jadi diaduk-aduk sesekali ya. Oke, udah diaduk-aduk, kita diamkan lagi. Nah, selama proses ini Siti nggak tutup dulu ini si apa namanya ya ini, kastrol ya, kalau di sini disebutnya ini kastrol buat ngaliwet. Soalnya di rumah nggak pakai magicom, jadi pakainya kayak ginian. Oke, Siti udah punya 3 buah kentang. Kita kupas kentangnya jadi kayak gini. Mau bikin apa? Mau bikin perkedel. Sambil dilihat lagi nasinya. Aduk-aduk lagi nasinya. Takut gosong bawahnya. Ya, nanti ada aroma-aroma lain yang rada mengganggu ya kalau gosong. Oke. Nah, selama proses yang ini udah sampai kayak gini tuh apinya dikecilin jadi api lilin ya. Jangan lupa apinya dikecilkan kalau nasinya sudah seperti ini, airnya sudah surut tetapi si nasinya masih setengah matang, setengah perjalanan kayak gini ya. Apinya dikecilkan jadi api lilin, dia nggak gosong. Terus si nasinya juga nanti jadi tanah. Kita tutup dulu soalnya dia udah fase kayak gini, tuh nggak ngeluarin busa lagi si apa ya, si air dinasnya itu. Nah, kentang udah dipotong-potongin, kita panasin minyak, goreng dulu si kentang yang sudah dipotong-potong itu. Digoreng sampai matang ya, kayak gini. Ini emang pencahayaannya kurang mendukung, soalnya ini juga suasananya habis subuh, jadi nyiapin sarapan buat bocah sama bapaknya bocah dan juga sama ibu yang buat masaknya. Siapin bumbu buat perkedelnya, ada bawang putih 2 siung, kemudian ada bawang merah 3 siung sama mericanya ini Siti sih senang memang pakai mericanya yang agak banyakan gitu ya. Diulek sampai halus. Terus kalau udah halus kita tambahkan lagi masako lagi sama si garam lagi, berapa seikhlasnya lagi. Tuh, kenapa banyak-banyak ikhlas? Karena itulah hidup, harus banyak-banyak ikhlas ya. Biar hatinya lega, biar rezekinya juga tambah lancar. Katanya kalau ikhlas menjalani kehidupan. Amin. Kayak dilihat lagi nasinya. Nah, ini udah mau tanak ya, udah tidak berair lagi. Nah, kita matikan apinya, terus ditutup kembali si kastrolnya ini biar sila-sila benar-benar tanak. Oke, kita kembali ke si kentang yang sudah digoreng, sudah matang kayak gini. Kita masukkan kentangnya ke dalam ulekan bumbu ya, dihaluskan sampai semuanya halus dan tercampur rata sama bumbunya. Wah, udah kayak komentator sepak bola aja ya. Oke, satu persatu dihaluskan karena kalau langsung semuanya nggak muat di ulekannya. Kalau udah semuanya tercampur rata dan halus, nah kita bentuk si adonan perkedel ini jadi bulatan-bulatan gitu. Nah, di bulatan-bulatan kayak gini. Terus siapin 1 butir telur yang udah dikocok. Kita panasin minyaknya. Terus celupin si perkedel yang udah dibulat-bulat ini ke kocokan telur. Baru kita goreng deh semuanya. Nah,
nggak usah takut pecah juga ya, karena si adonannya ini padat gitu, tidak khawatir hancur, apalagi dibalut sama telur dadar, jadi dia makin kokoh si perkedelnya. Kalau di Bandung sih ini juga disebutnya perkedel bondon. Dulu bingung ketika tetangga bilang mau bikin perkedel bondon, apa perkedel bondon, ternyata katanya sih ceritanya si perkedelnya itu dijualnya cuma ada malam-malam doang gitu, dan bentuknya kayak gini, dan disebut perkedel bondon karena cuma ada malam katanya. Oke, udah siap ya, si telur dadarnya sudah dipotong-potong, dengan perkedelnya juga kita siapin platingnya, plating. Oke, kita ciduk nasinya, terciduk. Kita siapin nasinya sekenyang-kenyangnya. Ya Allah, terus tambahin kentangnya, perkedel kentang, terus juga tambahin telur dadarnya sesuka-sukanya. Jangan lupa ditaburin bawang goreng, kebetulan emang selalu sedia stok bawang goreng ya, sama kerupuk. Wah, di rumah ini kalau nggak ada kerupuk itu nggak seru, jadi kerupuk itu harus selalu ada. Oke deh, nasi uduk sudah bisa dinikmati. Wah, sekarang cuacanya sinarnya sudah lebih terang, soalnya matahari sudah mulai terbit.